Selamat pagi. Pada video ini, Anda akan mendengarkan isi dari buku ini. Selamat mendengarkan. Buku ini berjudul Buletin Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Mayangkara. Edisi 12 tahun 2021. Halaman 54-59. Pelataran, Susteran Fransiskanus, oleh Wahyu Indrasana dan Y.B. Kristiawan. Halaman 54, Pelataran, paragraf 1. Pengantar. Kabupaten Kulon Progo berdasarkan tinggalan arkeologis yang ditemukan mempunyai sejarah yang panjang. Tinggalan masa lalu yang ditemukan berasal dari masa prasejarah hingga beberapa dekade yang lalu. Tinggalan masa prasejarah ditandai dengan temuan kapak batu antara lain dari Pedukuhan Ngipik, Kalurahan Banjar Arum, Kapanewon Sentolo. Tinggalan dari masa Hindu ditemukan di beberapa tempat seperti di Pedukuhan Pringtali, Kalurahan Kebon Harjo, Kapanewon Samigaluh. Serta stupa Sidorejo di Pedukuhan Kretek, Kalurahan Glagah, Kapanewon Temon yang telah tercatat dalam rapor Ten Oudate Kundigen Diens 1915. Pada masa pengaruh Islam ditandai dengan bangunan-bangunan dari Kadipaten Pakualaman berupa Kompleks Makam di Pedukuhan Girigondo, Kalurahan Kaligintung, Kecamatan Temon. Halaman 54, Pelataran, paragraf 2. Peninggalan pada masa kolonial ditemukan di beberapa kecamatan di antaranya di Pedukuhan Boro, Kalurahan Banjarasri, Kapanewon Kalibawang. Boro merupakan kawasan dengan tinggalan beberapa bangunan Indis berupa gereja, rumah sakit, panti asuhan, rumah tenun, biara, dan susteran. Susteran Fransiskanus merupakan bagian yang memiliki peran penting dalam sejarah pengembangan kawasan Boro. Halaman 54, Pelataran, paragraf 3. Susteran Fransiskanus. Keberadaan Susteran Fransiskanus tidak terlepas dengan perkembangan agama Katolik di Kulon Progo, yang mulai dikenalkan kepada masyarakat Kalibawang pada tahun 1904. Pada tahun tersebut, Pastur Van Lith S.J. di Sendangsono membaptis 174 orang penduduk. Halaman 55, Pelataran, paragraf 3. Kalibawang, Saryanto, 2011 halaman 13. Dari waktu ke waktu perkembangan agama Katolik di Kalibawang menjadi semakin pesat. Dan Pastur L. Groenewegen, S.J. diserahi pemimpin misi untuk bertugas di Boro, Kalibawang. Pada tahun 1918, Pastur L. Groenewegen S.J. mendirikan sekolah rakyat di Plaza. Sekolah tersebut dijadikan tempat belajar masyarakat serta berfungsi sebagai gereja, Paroki Santa Lisieux Boro, 2007 halaman 1. Hingga tahun 1920-an, misi di Kalibawang masih terintegrasi dalam stasi Mendut, Haryono, 2000 halaman 8. Halaman 55, Pelataran, paragraf 4. Penyebaran agama Katolik di Kalibawang juga tidak terlepas dari peran misionaris lokal yang bernama Barnabas Sarikromo yang menganut agama Katolik setelah sakit kakinya disembuhkan oleh Bruder Tah Kersten S.J. di Muntilan. Barnabas Sarikromo memeluk agama Katolik dan menjadi misionaris Katolik di Kalibawang, dan mendapat anugerah bintang jasa salib emas kehormatan, Pro Eccisa et Pontifis, dari Paus pada tahun 1929. Saryanto, 2011 halaman 13-14. Halaman 55, Pelataran, paragraf 5.
Pastur El Groenewagen SJ tugasnya berakhir pada tahun 1924 dan digantikan oleh Pastur J. Prenhaller yang kemudian menjadi imam di halaman 54, pelataran, foto rubrik pintu masuk utama Susteran Fransiskanus dari sisi utara, sumber, dokumentasi penulis. Halaman 56, pelataran. Paragraf 5. Kalibawang. Setelah kedatangan Romo J. Prenhaller, S.J. di Boro, mulai didirikan bangunan-bangunan. Proses pembangunan kompleks misi Boro berlangsung mulai tahun 1928. Bangunan pastoran mulai dibangun pada sekitar bulan Juni-Juli tahun 1928 sesuai dengan keputusan Romo Superior Misi Van Baal. Bangunan Gereja Santa Teresia Lisieux Boro didirikan setahun kemudian setelah bangunan pastoran, Hardawiryana, S.J. 2002 halaman 122. Pastur J.B. Prenhaller S.J. selama bertugas di Boro juga mengajak para suster Fransiskanus. Halaman 56, pelataran, paragraf 6. Untuk terlibat dalam pengabdian kepada masyarakat yang merupakan karya misi Katolik. Pengabdian misi di Boro oleh Suster Fransiskanus dimulai pada tanggal 15 Desember tahun 1930 ditandai dengan mendirikan biara, Susteran Fransiskanus dan Rumah Sakit Santo Yusuf. Berkaitan dengan pembangunan Susteran Fransiskanus dan Rumah Sakit Santo Yusuf para Suster Santo Franciscus dari Semarang datang ke Boro. Suster-suster tersebut yaitu Sir M. Aufrida Smulders, OSF sebagai pimpinan biara, ditemani oleh Sir M. Florida V. D. Kalau, OSF. Sir Bernolda Segering, OSF. Sir M. Petrona V. Kuik, OSF. Dan Sir M. Coleta Rubiah, OSF. Paroki Santa Teresia Lisieux Boro 1991 halaman 26. Titik berat karya yang dilakukan oleh suster-suster tersebut adalah masalah kesehatan. Hal tersebut berkaitan dengan terjadinya wabah disentri dan malaria di Boro mulai tahun 1926 hingga 1930. Hal itulah yang melatar belakangi dibangunnya Rumah Sakit Santo Yusuf Boro, Hardawiryana, S.J. 2002 halaman 35. Halaman 56, pelataran, paragraf 7. Susteran Fransiskanus pada awal berdirinya merupakan bagian bangunan Rumah Sakit Santo Yusuf. Pada tanggal 5 Maret tahun 1931, rumah sakit tersebut dibuka dan diresmikan oleh Residen Westra. Dan dihadiri oleh asisten residen, serta Bupati Sentolo, Paroki Santa Teresia Lisieux Boro, 1991 halaman 2-10. Halaman 56, pelataran, paragraf 7. Foto rubrik denah bangunan Susteran Fransiskanus di Boro, Kalibawang, Kulon Progo. Sumber, Dwi Fanga, 2020. Halaman 57, pelataran, paragraf 7. Rumah sakit tersebut dipimpin oleh Suster Aufrida Smulders, dibantu oleh Suster Florida van der Klauw, Suster Bernoida Segering, Suster Petrona van Vulk, dan Suster Coleta Rubiah, Paroki Santa Lisieux Boro, 1991 halaman 26. Pemberkatan biara OSF dan Rumah Sakit Santo Yusuf Boro dilakukan pada tanggal 4 Januari tahun 1931 oleh Pastur Kalkens, SJ dan Pastur Satiman.
Pembukaan rumah sakit secara resmi dilakukan pada tanggal 5 Maret tahun 1931 oleh Pastur van Baal. Upacara pembukaan dihadiri residen dari Yogyakarta, wakil residen dari Wates, Panewu dari Pengasih, asisten wedana dari Pantok, Samigaluh, Watumurah, Kenteng, dan Lurah Boro, Saryanto, 2011 halaman 17. Halaman 57, Pelataran, paragraf 8. Bangunan Susteran Fransiskanus. Susteran Fransiskanus merupakan bangunan bergaya arsitektur Indis dengan denah yang memiliki organisasi linier membentuk huruf U. Ujung-ujung masa bangunan yang linier tersebut berada di sisi selatan, belakang. Pada bagian depan, sisi utara, terdapat ruang-ruang yang antara lain berfungsi sebagai ruang tamu, kapel, ruang tidur tamu, ruang penyimpanan, ruang makan beserta ruang persiapannya, pantry, ruang tidur suster sakit dengan KM, WC dan ruang duduk rekreasi. Pada bagian depan terdapat bekas kamar jenazah, karena pernah digunakan sebagai rumah sakit. Pada sayap barat terdapat kamar-kamar suster, sementara pada sayap timur terdapat ruang kelas, ruang jahit, dan ruang mencuci. Halaman 57, Pelataran. Paragraf 9. Atap bangunan berbentuk limas yang terbagi menjadi beberapa segmen namun tetap terhubung, kecuali di bagian kapel menggunakan atap pelana karena ketinggian ruang pada bagian atap pintu masuk. Terdapat hiasan puncak atap, nok akroteria, berupa bangunan kecil dari semen dengan atap genteng. Hiasan ini juga sering disebut cerobong asap semu, Joko Sukiman, 2000 halaman 293. Hiasan puncak atap dengan denah bujur sangkar salah satu sudutnya berada sejajar dengan bubungan atap di pintu masuk. Halaman 57, Pelataran, paragraf 10. Pada tubuh bangunan ciri-ciri bangunan Indis dapat dilihat dari lubang angin-angin, bovenli. Diwujudkan jendela kaca yang dapat dibuka berada di atas jendela dan pintu. Jendela dengan kisi-kisi dari kayu yang dipasang berjarak sehingga ada celah untuk sirkulasi udara. Secara keseluruhan tidak dijumpai ada ragam hias sebagaimana ciri-ciri bangunan Eropa. Pada dinding bagian luar terdapat pasangan batu yang disusun berpola sebagai penghias dinding bagian luar. Secara fungsional material batu di bagian bawah bangunan sisi luar ini baik untuk melindungi. Halaman 57, Pelataran. Paragraf 10 foto rubrik ruang kapel dengan altar di sisi timur ruang. Sumber, dokumentasi penulis. Halaman 57, Pelataran. Paragraf 10 foto rubrik puncak atap tempat lonceng dengan jalusi di keempat sisinya. Sumber, dokumentasi penulis. Halaman 57, Pelataran. Paragraf 10 foto rubrik ruang duduk, rekreasi suster-suster. Sumber, dokumentasi penulis. Halaman 58, Pelataran. Paragraf 10. Dinding dari cipratan air hujan dari tritisan ke tanah. Material batu relatif mudah dibersihkan dan tahan lama. Halaman 58, Pelataran. Paragraf 11. Pola hias yang sering ditemukan pada bangunan-bangunan Indis tidak ditemukan pada bangunan Susteran Fransiskanus. Terdapat penanda yang berada di atas pintu ruang tamu dengan kaca patri bertulis Set. Joseph Ziekenhuis. Halaman 58, Pelataran. Paragraf 12. Nilai penting.
Bangunan Susteran Fransiskanus telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya karena memenuhi kriteria A. Berusia lebih dari 50 tahun karena dibangun pada tahun B. Memiliki masa gaya paling singkat berusia 50 ditandai dengan gaya Indis. C. Memiliki arti khusus bagi agama yaitu bukti penyebaran agama Katolik di Kabupaten Kulon Progo, di mana bangunan masih berfungsi hingga saat ini. Arti bagi ilmu pengetahuan menjadi kajian ilmu arsitektur dan arkeologi terkait dengan gaya kolonial, Indis dan bangunan rumah sakit, susteran. D. Memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa yaitu mendidik sikap religius dan toleransi antarumat beragama. Halaman 58, Pelataran, paragraf 13. Dengan demikian bangunan Susteran Fransiskanus mempunyai nilai penting sehingga perlu dilestarikan keberadaannya, serta telah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya peringkat kabupaten dengan surat keputusan Bupati Kulon Progo nomor 415A, 2020 tanggal 15 Desember tahun 2020. Halaman 58, Pelataran, paragraf 13. Foto rubrik Selasar sisi barat pintu masuk utama Susteran. Sumber, dokumentasi penulis. Sumber bacaan, Joko Sukiman, Prof. Dr. 2000, Kebudayaan Indis, Yogyakarta, Yayasan Bentang Budaya. Hardawiryana, S.J. Robert, 2002, Romoj. Prenhaler, S.J., Perintis Misi di Perbukitan Menoreh kenangan penuh syukur HAT 75 tahun Paroki St. Teresia Lisieux Boro. Boro, Paroki Santa Teresia Lisieux Boro. Haryono, Anton. 2000. Misi Jesuit di Yogyakarta. Studi tentang pengembangan pewartaan agama bagi suku Jawa tahun 1914 sampai tahun 1940. Tesis, Yogyakarta, Program Studi Sejarah Ilmu Humaniora Pascasarjana UGM. Paroki Santa Teresia Lisieux Boro. 1991. Buku Kenangan 64 Tahun Gereja Santa Teresia Lisieux Boro Kulon Progo DIY. Yogyakarta. Paroki Santa Teresia Lisieux Boro. 2007. 80 Tahun Gereja Santa Teresia Lisieux Boro 1922-2007. Ayo Gumregah Amrih Dadia Berkah. Boro, Paroki Santa Teresia Lisieux Boro. Saryanto, Stefanus. 2011. Pengelolaan sumber daya arkeologi di kawasan Misi Boro. Skripsi, Yogyakarta, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada. Dwifanga, Leonardo Putra. 2020 Potensi Susteran Fransiskanus sebagai bangunan cagar budaya. Laporan kerja praktik. Program Studi Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Ders. Wahyu Indrasana, lahir di Bantul tanggal 26 Januari tahun 1952. Pernah menjabat sebagai Kepala Museum Benteng Frendebuk Yogyakarta dari tahun-tahun 2004 sampai tahun 2008. Keahlian beliau di bidang arkeologi menjadikan beliau sebagai salah satu tim ahli cagar budaya Kabupaten Kulon Progo dan Ketua IAI Komda DIY. YB Kristiawan, lahir di Martapura tanggal 7 Januari tahun 1971.
Berprofesi sebagai dosen di Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Keahlian beliau dalam bidang arsitektur membawa beliau yang akrab disapa Pak Beni menjadi tim ahli cagar budaya Kabupaten Kulon Progo. Halaman 59, pelataran, foto rubrik pola hias kaca patri bertulis Set Joseph Ziekenhuis, sumber, dokumentasi penulis. Halaman 59, pelataran, foto rubrik pola hias dinding dengan bentuk pasangan batu, sumber, dokumentasi penulis.